penyakit hati ada yang disembuhkan nggak? Bisa gitu. Penyakit hati bisa disembuhkan? Insya Allah. Bisa, insya Allah bisa ya. Ya artinya sih kalau kita berburuk sangka sama orang apa segala macam itu ya. Kok jadi kenapa jadi ngomongin religi begini? Menarik banget. Ada beberapa kasus yang orang lagi olahraga gitu dokter tiba-tiba meninggal dunia. Itu biasanya memang serangan jantung atau gimana? Makanya juga kalau orang jantung nggak boleh ngeden. Oh iya. Iya, karena kalau ngeden itu resiko henti jantung. Baru tahu loh saya. Nah, kalau saya hatinya yang hat. Hati yang hat. Kalau saya hatinya yang Oke masuk, deh. ya kan? Tapi juga kadang-kadang kebiasaan di Indonesia juga orang jarang melakukan medical check up. Iya Karena sih. ke rumah sakit itu kalau gue sakit gitu, kalau gue nggak sakit nggak perlu ke rumah sakit gitu. Bener lagi Itu dokter. yang masalah sih di Indonesia kadang-kadang. Di mana medical check up-nya di JHC, Rumah Sakit Jantung Jakarta. Kembali berjumpa dalam ngobrol sesang serius tapi santai. Serius loh? Serius dong, tapi Oke. kita di sini santai aja dokter ya. Oke siap. Kita sudah kedatangan, please welcome Dr. Harbanu Mariono, SPPD KKV. Yes. Apa kabar dokterku? Alhamdulillah. Sehat. Merah ya, menyala dokterku. Menyala. Terima kasih ya Rumah Sakit Jantung Jakarta. Akhirnya meja saya terisi ya kali ini. Tidak kosong lagi. Oke, dokter apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya dong, harus lah gitu. Untuk mengedukasi juga agar kita selalu sehat ya kan. Amin. Keren gak tuh? Dokter gimana nih? Aku mau nanya dulu, di rumah sakit lagi padat kah jadwal atau banyak pasien? Ya, Akhirnya memang menyempatkan diri. Kita lumayan di Rumah Sakit Jantung Jakarta tuh salah satu rumah sakit yang pelayanan jantungnya lumayan banyak ya. Yes. Jadi baik itu pelayanan rawat jalan, rawat inap. Nah, rawat inap kita hampir 100%. Kemudian tindakan-tindakan baik itu tindakan kateterisasi maupun tindakan operasi jantung pun juga kami hampir tiap hari pasti kerjakan. Oh. Kalau untuk tindakan kateter mungkin hampir 15 sampai 20 case sehari. Sehari? Iya. Oh wow, banyak juga ya. Lumayan. Berarti banyak yang sakit jantung dong. Waduh, Sebenarnya sih ini kalau aku sih nggak bilang sakit ya, tapi Iya. kebetulan ada masalah di jantungnya. Gitu. ada masalah ya, ini sangat bijak sekali ini. Karena memang jantung itu sekarang sesuatu yang bisa ditangani atau diatasi ya sekarang ya. Insya Allah untuk sebagian besar masalah jantung, insya Allah ada jalan keluar gitu. Memang cuma mungkin di Indonesia kadang-kadang ada beberapa masalah jantung yang masih agak sulit untuk dilakukan gitu ya, ditindak. Tapi ya mostly udah bisa dikerjakan. Mostly udah bisa dikerjakan dan juga alat-alatnya juga sudah mendukung ya dokter ya untuk saat Insya Allah ini ya. di Indonesia udah cukup maju lah untuk tindakan. Obat gimana? Obat, hampir semua obat-obatan yang dibutuhkan sih banyak yang udah ada sih ya. Ya terlepas dari penjaminan ya, tapi masalahnya sih ada di Indonesia. Oh gitu ya. Oh berarti memang nih sebuah kabar yang cukup melegakan dan menggembirakan juga ya. Maksudnya untuk penanganan jantung di Indonesia, khususnya di Jakarta ya dokter ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena ada Rumah Sakit Jantung Jakarta. Gitu. Nah aku mau ke profilnya dokter dulu nih ya. Dokter Banu nih sebutannya, panggilannya Boleh. Big Doctor. Ya, Big Doc itu panggilan saya dari kuliah lah. Asik, karena memang tinggi gede banget ya orang. Gue aja kalau berdiri tadi buset nih orang gede banget. Dokter anak basket gak sih? Main basket tapi aku bela diri sih, bukan basket. Jago Basket silat. main aja tapi bukan profesi lah ya. Iya dengan postur ini kan harusnya Ya, main dulu aja lah. abas banget ya kan. Dokter, ini kalau boleh tanya nih, katanya sempat mengambil pendidikan sampai ke Turki ya. Kalau pendidikan ya saya S1 kedokteran di Udayana Bali, kemudian Bali. ngambil spesialis penyakit dalam di Udayana Bali juga, kemudian saya ke Jakarta ngambil konsultan kardiovaskuler, kemudian selesai, kemudian ngambil intervensi kardiologi di Turki, kebetulan sama Prof. Sefket di Biruni University di Istanbul. Oh, bukan di Kapadokia bukan ya? Bukan, agak jauh tuh kalau Kapadokia sebelah timur, kami di barat. Oh, kan yang di lagi wilayah Asia kalau kami. hits kan di Di wilayah Eropa. lebih ke Istanbul yang Eropa, bukan Eropanya Istanbul yang Asia. Kalau Istanbul itu kan satu kota menduduki di dua benua.
Berarti sering makan kebab Turki dong? Yap. Serius dok? Serius. Oh, ya iya. memang kebanyakan makanan di sana seperti itu sih. Oh iya, Tapi Baba makanan Raffi ada sehat di situ sih. kali ya? Nggak ada lah. Cuma ada di Indonesia itu Baba Raffi. Iya, saya taunya itu doang. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke, ini yang saya dapat nih fun fact menariknya, katanya dokter di Turki itu sampai turun berat badannya pas ke Indonesia atau pas di Turki nih dokter. Boleh nggak diceritain ada apa gerangan sampai dokter turun berat badannya habis? Ya sebenarnya sih kehebohannya karena saya balik turun, kelihatannya kok turun banget gitu. Tapi memang kenyataannya sih emang di sana pola makan sih ya. Pola makannya nggak ada gorengan, nggak ada. Jadi ya itu makannya kebab itu jadi daging. Jadi porsinya makanan kebanyakan daging ya dibandingkan karbohidrat. Beda sama di sini kan, kita kan banyakan nasi ya kebanyakan iya. itu. Kemudian jalan. Oh jalan. Iya, ya karena nggak punya kendaraan di sana, jadi ya kemana-mana jalan. Gojek nggak ada ya? Kalaupun ada nggak tahu bahasanya. Iya. Ada kali apps-nya gitu kayak bahasa Turki. Ada sih kalau kita mau Turjek. cari apps-nya ada. Tapi kalau saya kemarin apps-nya cuma Bitaksi buat taksi sama itu punya kartu kayak Transjakarta gitu di Iya, sana. iya, Tapi kalau iya, untuk ke tempat itu jalannya juga 1 kiloan juga. Oh wow. Tapi gitu lumayan sih, Jadi justru lebih sehat ya. Ya Dengan karena pola hidup di sana di ya. sana ya kebetulan di sana dapat jalan lumayan. Kalau di Jakarta kesibukan jarang jalan sih. Parah. Kalau di Jakarta jalanin aja dulu deh Ya. sama kamu gitu ya kebanyakan ya. Berapa lama sih Oke. dokter di Turki? 6 bulan? Oh 6 bulan aja. 6 bulan aja sampai badan tuh drastis. Iya. Oh wow. Luar Ya biasa memang ya. karena itu mungkin jauh dari keluarga juga kali ya. Stres Musik batin. juga ya. Jauh dari doi juga kayaknya ya. Jadi LDR ya waktu itu ya dokter ya. Oh, nah Ya. mungkin salah satu tips untuk kalian diet, pergilah ke Turki 6 bulan ya. Selain Anda akan nggak punya duit di sana, mahal-mahal nggak sih dokter sana? Ya Jajanan? relatif mahal. Mahal ya? Relatif makanan relatif ya kalau sekali makan hitungannya sekitar 120 Waduh, tuh kan. Turkish lira itu kalau di Indonesia mungkin sekitar 60 ribuan ya sekali makan. Oh, iya, bener nih untuk diet cocok tuh di Turki ya. Transportation juga mahal. Kalau buah murah banget. Oh, buah mahal. Buah murah banget. Oh, iya. Kapan ada rencana ke Turki lagi nggak? Ya nantilah. Sementara sih Kangen ngumpulin duit dulu. Kangen sih. Gitu. Kangen suasananya sih. gitu? Ya, enak sih. Oh, ajak dong saya. Minta ya. Ujungnya nggak enak ya kata dokter. Oke, dokter Ri balik lagi ke penyakit dalam ya. Apa aja sih yang melingkupi penyakit-penyakit dalam tuh, pencakup apa aja sih dokter? Oke, kalau penyakit dalam tuh sebenarnya ada boleh dikatakan ada 12 bagian gitu ya. Jadi Banyak ya. ibarat kata kalau penyakit dalam tuh punya 12 pisau. Ush. Ada penyakit dalamnya bagian jantung, ada bagian paru-paru, bagian alergi imunologi, bagian ginjal, bagian hematologi, hati, usus dan Yes. lambung, Hmm. rhematologi. Pokoknya ada yang 12. ada di inside in the Yes, body kita kan. Asik yes. sok banget tuh betul. Jadi jadi kalau boleh dibilang kalau kami itu dokter penyakit dalam tuh dokter yang punya 12 mata pisau, tapi ada satu pisau yang saya asah yaitu kardiologi. Jantungnya yang kami asah. Jadi mengambil konsultan kardiovaskuler itu ya bottom up, jadi dari dokter umum yang belajarnya banyak, tambah dikit dari penyakit dalam, tambah dikit lagi kardiovaskular. Kardiovaskular. Pokoknya ujungnya di hati itu tadi ya. Hati di Indonesia tuh kalau di bahasa Disalahartikan. Inggris kan adalah kan heart. Heart bener. Ya, jadi sebenarnya tuh heart itu jantung. Jadi bukan kalau namanya hati pada intinya sebenarnya bahasa Inggrisnya itu liver, tapi Iya. kalau orang bilang hati itu heart gitu, jantung. Heart, Jadi ya iya. kalau penyakit hati ada yang disembuhkan nggak? Bisa gitu. Penyakit hati bisa disembuhkan? Insya Allah. Bisa, insya Allah bisa ya. Penyakit hati kan banyak ya. Ini lebih ke ambigu ya. Tapi kan yang emang penyakit hati beneran tuh ya jantung itu kan. Ya kalau kita bilang itu ya jantung, hati itu jantung, iya. Tapi Iya. kalau hati yang lain ada teman-teman yang di bidang hepatologi ada juga yang ngerjain. Yang liver tadi itu kan. Jadi misalnya kayak sirosis, terus penyakit hati yang hepatitis dan lain Iya. sebagainya itu teman-teman penyakit dalam yang bagian hepatologi. Hepatologi itu namanya berarti penyakit yang
hati yang ini. Yang hati yang liver. Ya, kalau saya hatinya yang heart. Hati yang heart. Kalau saya hatinya yang gini nih. Oke Masuk deh. yang gini hatinya. Oke, dokter, kalau ngomongin penyakit jantung ya, ini apa aja case-case yang pernah ditemukan nih yang unik yang pernah ditemukan oleh dokter? Kalau saya sih selalu mengibaratkan jantung tuh kayak rumah. Masalahnya apa? Masalah listrik. Jadi ada gangguan kelistrikan atau aritmia. Masalahnya di ledeng itu penyakit jantung koroner. Kalau masalahnya di dinding penyakit jantung struktural, ada dindingnya bocor, bolong dan lain sebagainya. Ada juga struktural penyakit jantungnya masalah di pintu, jadi gatupnya nggak bagus, nggak bisa kebuka atau nggak bisa ketutup sempurna gitu. Iya, Jadi kayak rumah ya. Iya, kalau saya sih biasanya kalau lagi ngomong tentang sama orang awam bilangnya itu. Iya dokter. Jantung itu ibaratnya kayak rumah lah gitu. Masalahnya apa? Masalahnya di ledeng kah? Di listriknya kah? Di pintunya? Di dindingnya gitu. Itu kita bisa macam-macam. Nah, kita bisa tahu masalahnya ada di mana itu dengan scanning atau gimana dokter? MRI gitu atau gimana? Pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan sih banyak ya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya berkonsultasi sama dokter. Iya. Mau ke dokter penyakit dalam, mau ke dokter jantung gitu ya. Tapi konsultasi karena keluhan-keluhannya macam-macam ya. Kalau di jantung sih biasanya keluhan yang paling sering itu ada sesak nafas, nyeri dada, sama berdebar. Nah, habis itu nanti pemeriksaannya macam-macam. Kalau untuk yang sesak napas, kita bisa tadi yang bilang scanning. Jadi kita USG jantung, kita bisa lihat gerakan jantung, ukuran jantung. Itu kita evaluasi gerakan dari katup-katup atau pintu-pintu jantung. Kelihatan ya, dokter? Kelihatan, insya Allah kelihatan. Terus kita juga bisa, kalau misalnya kita ada curiga ada penyempitan di pembuluh darah, kita ada rekam jantung namanya elektrokardiografi. Kita bisa lakukan treadmill test. Jadi berjalan di treadmill sambil direkam EKG-nya, kemudian nanti kita lihat ada nggak tanda-tanda penyempitan. Kalau ada, ya kita bisa lanjutkan ke CT scan, kemudian bahkan sampai di kateter. Juga ada. Oke, dokter, aku mau ini menarik banget. Ada beberapa kasus yang orang lagi olahraga gitu dokter, tiba-tiba tiba-tiba meninggal dunia. Itu biasanya memang serangan jantung atau gimana sih? Bisa serangan jantung atau apalagi yang kemarin ada atlet ya kan, atlet tiba-tiba langsung. Ya memang karena dalam olahraga kompetisi itu beban buat jantungnya tinggi karena setiap orang itu punya denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi usia. Misalnya kalau usia let's say 20 tahun berarti denyut nadi maksimalnya 200. Cuma pada saat kita berolahraga semakin berat beban olahraganya akan semakin tinggi denyut nadi kita. Nah kadang-kadang kalau tidak terukur kadang-kadang bisa melampaui denyut nadi maksimal. Misalnya orang usia 50 tahun main sepeda sama anak umur 20 tahun. Iya. Kejar-kejaran yang anak 20 tahun udah ngebut duluan. Yang di belakang kan pengen. Kalau barengan kan biasanya pengen ngejar kan. Iya sih. Yang di depannya dia 180 masih nggak apa-apa. Yang di belakang umur 50 tahun kan berarti targetnya maksimal denyut nadinya 170. Nah di situ ada melewati itu ya kadang-kadang ya itu beban buat jantung terlalu nggak sanggup. Akhirnya ya bisa terjadi gangguan, bisa serangan jantung, bisa henti jantung. Jadi kita nggak tahu. Tapi juga kadang-kadang kebiasaan di Indonesia juga orang jarang melakukan medical check up. Iya karena sih. Ke rumah sakit itu kalau gue sakit, gitu. Kalau gue nggak sakit nggak perlu ke rumah sakit. Gitu. Bener lagi dokter. Itu yang masalah sih di Indonesia kadang-kadang. Ngapain deh gue tahu, ntar gue tahu sakit nggak bisa ngapa-ngapain, ntar gue nggak boleh makan apa, nggak boleh makan ini, gitu. Iya gitu gimana dokter? Ya sebenarnya sih ya pilihan pola mindset itu harus dirubah bahwa sebenarnya ya kalau kita tahu masalahnya kita bisa lebih awal. Jadi kan saya bilang kalau lebih awal kita tahu kita bisa jangan sampai telat gitu. Karena kalau udah telat ya ibarat kata memperbaiki sesuatu dari 30 ke 70 sama dari 70 ke 30 kan lebih gampang memperbaiki yang 70 ke 70 ke 10. Nih dokter nih keren banget emang gitu. Penjelasannya. Itu jadi guys ya jangan sampai telat ya kan. Ya. Apalagi telat yang lain. Kalau itu beda lagi kalau itu. Ya sebenarnya sih kalau untuk yang khusus untuk olahraga ada teman-teman dokter kesehatan olahraga sih yang lebih menentukan dia kemampuan fisiknya sejauh mana gitu. Iya. Begitu nge-gym juga sama ya, nge-gym gitu juga. Sama, karena semakin beban kita semakin berat, ya kita ngeden itu juga ada resiko. Iya lagi. Ngeden kan kalau misalnya kita ngangkat, makanya juga kalau orang jantung nggak boleh ngeden. Oh iya. Iya, karena kalau ngeden itu resiko henti jantung. Wah, baru tahu nih.
Jadi bisa terjadi gangguan namanya gangguan irama jantung yang berhenti jantungnya. Jadi emang makanya kenapa kalau orang pos masalah dengan jantung biasanya kita sarankan untuk tidak mengedan. Mengedan dalam arti buang air besar dan mengedan dalam arti mengangkat beban berat. Oh. Ya karena kan kalau ngedan, ya kalau kita ngangkat 10 kilo, 5 kilo kan mungkin cuma begini doang sambil ketawa-ketawa masih bisa, sambil ngobrol juga bisa begitu-begitu. Iya. Tapi kalau bebannya berat kan pasti gitu. Ya kalau meja enteng kan enak gampang, tapi kalau mejanya berat kan meja batu misalnya kita angkat itu kan pasti berat gitu. Nah itu yang itu juga beban. Jadi kalau misalnya itu tertekan saraf saraf otonom namanya itu yang nyetop nervus vagusnya kena, jantungnya berhenti. Ngeden aja bisa menghentikan jantung loh. Bisa. Ya, baru tahu loh saya. Atau misalnya pada ada beberapa kondisi jantung yang nggak boleh hamil. Oh. Ya jadi ada beberapa penyakit jantung terutama yang ada tekanan darah ke parunya terlalu tinggi itu nggak boleh hamil. Nggak boleh hamil? Iya. Kalau dari sisi itu ya, jadi guideline di internasionalnya bilangnya gitu. Oh gitu. Ya artinya kalau sampai hamil tanggung resiko sendiri lah kasarnya begitu lah. Aduh ngeri juga ya. Iya sih. Karena kan memang udah misalnya di diagnosa kehamilan gitu ya. itu kan suatu hal yang dalam tanda kutip bahaya gitu ya, tidak normal buat ibu-ibu. Karena dalam perjalanannya volume darah dalam tubuhnya itu akan meningkat. Makanya memang makanya kenapa di Islam 3 kali lebih utama daripada bapak tuh ya itulah salah satunya itu. Ibu itu ya. Ini kenapa jadi religi banget ya kita ya? Ya karena ya itu kalau saya bilang nggak jauh dari ilmu pengetahuan agama itu. Iya ya, sangat berdekatan sekali ya dokter ya. Ini relate juga nggak dengan penyakit hati tadi, penyakit jantung di agama pun? Iyalah kan. Gimana? Disuruhnya sabar. Innallaha ma'as-sabirin, disuruh bersabar gitu kan. Okay. Supaya sabar itu supaya apa? Denyut nadia tidak cepat. Karena kalau denyut nadia kita terlalu cepat, resiko ke jantung makin tinggi. Subhanallah. Gitu. Selain sabar tadi apa penyakit hati dokter? Ya artinya sih kalau kita berburuk sangka sama orang apa segala macam itu ya. Kok jadi kenapa jadi ngomongin kayak gini? Dipancing dikit ya. Oh gitu ya. Iya, jadi memang sih sebenarnya ya kalau saya boleh bilang ya kayak misalnya kita tadi contohnya makan, berhenti makan sebelum kenyang itu maksudnya ya makan apa aja silakan tapi jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak kalorinya tinggi, numpuknya jadi lemak, numpuknya jadi gula gitu. Iya sih. Tapi jalan juga lumayan impactful ya untuk impactful ya. Bagus. 30 menit. Jadi kalau kami selalu menyarankan 150 menit dalam seminggu, 5 kali dalam seminggu. Jadi which is satu harinya 30 menit. Insya Allah udah cukup. Kalau olahraga malam itu impactful juga. Maksudnya malam-malam gitu. Olahraga di waktu malam. Oke, kalau pikirannya nih gimana nih? Banyak aja kalau olahraga di malam hari ya memang ada literatur yang bilang jangan, ada yang bilang ya kalau di luar negeri kadang-kadang ada kesempatannya di malam hari mereka melakukan itu sih olahraga di malam hari. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah ya itu sebenarnya. Iya, tapi memang pada intinya sih jangan memaksakan tubuh lah. Jangan memaksakan tapi tubuh. Tapi memang yang bagus ya memang istirahat sebelum jam 10 malam itu udah istirahat, udah tidur. Oke, dokter nih terakhir nih sebelum penutup nih, ada nggak tips ya atau saran deh dari dokter nih kepada teman-teman rekan-rekan mungkin yang usianya udah di atas 30 ke atas gitu, gimana dari dokter Banu? Ya kalau untuk menjaga kesehatan jantung stop rokok, pertama yang paling penting stop rokok, kedua ngatur pola makan, hindari makanan yang terlalu high kalori, jadi membatasi gula dan tepung-tepungan, perbanyak karbohidrat, kemudian check up, medical check up tadi ya. Di mana medical check up-nya? Di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dokter, sebelum dokter juga tambah kurus lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan saya, lebih baik ini kita sudahi. Kalau untuk lebih jelasnya dan juga lebih detailnya lagi langsung aja check up ya kan, medical check up ke Rumah Sakit Jantung Jakarta, bisa ketemu dokter-dokter spesialis yang hebat di sana. Salah satunya ada Dokter Banu ya, yang selalu ready. Jadwalnya kapan aja dokter? Aku Senin sampai Jumat insya Allah ada. Oh Senin sampai Jumat ada ya? Oke, ntar aku main-main deh. Amin. Mau ketemu dokter lagi. Oke, kalau gitu thank you guys sudah nonton Ngobrol Sersan serius tapi santai kali ini. Santai ya dokter ya kita. Insya Allah santai. Hari ini ya.
Santai banget ngobrolnya dan juga banyak ilmu yang bisa kita serap. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagramnya Rumah Sakit Jantung Jakarta. Dokter Banu ada Instagramnya? Ada ya? Hermawan. Dokter Banu Hermawan. Herbanu Hermawan. Oke, nanti ada muncul di situ. Ya. Oke, see you in the next video guys and bye-bye. Stay healthy.